Hasil race MotoGP menyisakan cerita unik dari pembalap Aprilia Alex Espargaro. Podium yang sudah di depan mata terbuang begitu saja lantaran kesalahan yang dilakukan pembalap Aprilia, Alex Espargaro, di MotoGP Catalunya. Espargaro berperforma kuat sejak dimulainya balapan akhir pekan ini. Memimpin sesi FP1 hingga FP4. Puncaknya sang rider mengklaim pole position. Tentu saja ini kesempatan besar untuk memetik hasil bagus. Meski kemudian kesulitan mengejar Fabio Quartararo, Espargaro berpeluang mengamankan podium. Spaniard bertarung sengit melawan Jorge Martin yang mana keduanya beberapa kali adu overtaking. Namun ketika memasuki lap terakhir, tiba-tiba Espargaro melambat sembari melambaikan tangan. Awalnya mengira karena ada masalah teknis tetapi dia lalu melanjutkan perlombaan. Espargaro rupanya membuat blunder fatal. Ia seharusnya bisa membawa pulang 20 poin atau 16 poin. Alhasil harus puas finish kelima. Tiga besar pun dilengkapi Martin dan tandemnya Johan Zarco. Saat kembali ke pit box, Espargaro langsung menundukkan kepala. Dia juga meminta maaf kepada timnya. Seraya mengatakan penempatan pitboard telah memaksanya untuk menggunakan menara waktu sirkuit untuk mengatur jumlah lap. Espargaro lupa bahwa lap terakhir pada sistem di sirkuit de Barcelona Catalunya terdaftar sebagai 0, bukan 1. Inilah yang menjadi penyebab kesalahannya. Maaf, satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah maaf. Itu adalah kesalahan yang tidak dapat diterima di kategori ini. Tutur Espargaro. Ini sepenuhnya salah saya. Pitboard saya terlalu dekat dengan tikungan 1. Itu yang pertama. Jadi saya tidak punya waktu untuk melihat lap dan jarak dengan Martin. Saya mendorong hingga batas. Jadi saya hanya melihat jarak ke Martin 0,6 detik. Dan untuk melihat lap, saya melihat menara waktu di sirkuit dan saya melihat L1. Saya menempuh satu lap dan kemudian saya tidak ingat bahwa di sini lap terakhir adalah nomor 0, bukan 1. Saya menutup gas di lurusan. Saya sangat menyesal kepada tim saya. Karena saya tahu saya tidak punya kecepatan seperti Fabio untuk menang. Tetapi jika saya ingin mengalahkannya di kejuaraan, saya tidak bisa melakukan kesalahan ini. Karena hari ini saya kehilangan 9 poin. Jadi saya sangat menyesal. Seperti diketahui, sebelum race MotoGP Catalunya, Alex Espargaro berjarak 8 poin dari Fabio Quartararo. Namun kini pria asal Spanyol itu terpaut menjadi 22 angka di belakang El Diablo. Bicara soal balapan, Espargaro mengungkapkan bahwa Quartararo mampu menjauh begitu cepat di awal. Lantaran Michelin dan timnya menanamkan kekhawatiran kepadanya soal manajemen ban. Ini memaksa Espargaro untuk tampil lebih menekan dengan ban medium pada lap-lap pertama. Dia juga meyakini Quartararo tidaklah lebih kencang dibandingkan dirinya, tetapi cerdik dalam menerapkan strategi. Kemarin Sabtu antara Michelin dan tim saya, semua orang menaruh banyak kekhawatiran kepada saya. Dengan mengatakan, saya banyak menggunakan ban. Ucapnya, bahwa saya harus lembut dalam lap pertama dan saya terlalu lembut. Karena di akhir balapan ketika saya menyalip Martin, saya punya cukup karet ban untuk mencetak waktu lap dan menjauh. Saya kira Fabio tidak lebih cepat dari saya tetapi dia lebih pintar. Dia mampu menekan di awal namun kemudian tidak mungkin bagi saya di akhir untuk memangkas gap 2,5 detik ke Fabio. Tetapi saya pikir saya bisa menjauh bersamanya di awal lomba. Bagaimanapun seperti inilah hasilnya. Pungkas Espargaro penuh penyesalan. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 baru menyelesaikan 8 race. Tetapi, mulai jelas bahwa pertarungan gelar kini antara 4 pembalap yakni Fabio Quartararo, Alex Espargaro, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Ajang kejuaraan dunia MotoGP tampaknya sudah memiliki 4 kandidat kuat juara dunia kendati baru 8 race bergulir. Kontras dengan yang terlihat selama pramusim di mana lebih dari 10 nama punya kans juara. Tetapi secara perlahan kerasnya trek menyisihkan banyak orang. Honda dengan Marc Marquez dan Pol Espargaro yang stagnan.
Suzuki kian tertinggal dalam perburuan titel bersama Joan Mir dan Alex Rins. Atau KTM dengan Brad Binder dan Miguel Oliveira yang tidak konsisten. Sulit membayangkan mereka mengejar top 4. Sementara itu, Ducati, yang menurunkan rombongan 8 pembalap musim ini sepertinya kini hanya menyisakan 2 gladiator dalam pertempuran juara yakni Enea Bastianini serta Francesco Bagnaia. Penunggang pabrikan Borgo Panigale lainnya terutama yang menggeber Desmosedici GP22 tak mampu memaksimalkan prototipe yang oleh banyak pihak merupakan motor terbaik dalam MotoGP saat ini. Ducati sejauh ini telah mampu memenangi 5 balapan. Semuanya lewat Bastianini sebanyak 3 kali dan Pecco Bagnaia sebanyak 2 kali. Problem brand Italia adalah saat salah satu rider mereka tampil brilian sedangkan yang lainnya justru gagal. Dalam Grand Prix Prancis misalnya, Bagnaia melakukan kesalahan setelah disalip Bastianini yang sukses merebut kemenangan. Sementara di GP Italia di mana Pecco mampu finish P1, giliran pembalap Gresini yang crash. Ini yang membuat keduanya masih punya gap cukup lebar dari Fabio Quartararo dan Alex Espargaro. Ya, kami bertiga yang di podium pada GP Italia akan berada di sana dalam pertempuran gelar. Tetapi Enea juga memiliki peluang bagus untuk bisa bersaing. Ujar Bagnaia soal potensi pertarungan dengan Quartararo, Espargaro dan Bastianini. Sementara itu, Fabio Quartararo, selaku juara dunia bertahan, mengaku puas bisa finish kedua dalam GP Italia di sirkuit Mugello setelah melalui akhir pekan yang sulit. Seperti tahun lalu ia memanfaatkan keunggulan Yamaha YZR M1 di tikungan untuk menutupi kekurangan top speed. Itu adalah balapan terbaik dalam hidup saya, kata pembalap berjuluk El Diablo setelah mengamankan posisi runner-up GP Italia, di mana ia tidak bisa memberi tekanan nyata kepada Francesco Bagnaia. Pada sisi lain, Alex Espargaro terus memperlihatkan konsistensi bersama Aprilia. Di Mugello, ia berhasil finish ketiga. Itu merupakan podium keempatnya beruntun dan yang kelima sepanjang musim 2022. Hasil tersebut terus membuatnya menempel ketat Quartararo yang masih menduduki puncak klasemen. Spaniard menempati peringkat kedua dengan ketertinggalan 8 poin. Ini membuatnya optimistis bisa bersaing memperebutkan titel juara 2022. Pecco, Fabio dan saya adalah penantang gelar. Tetapi Enea juga eksplosif. Di garasi kami semua bekerja dengan baik. Sungguh saya pikir kami bakal berjuang sampai akhir di Valencia, tutur Espargaro. Saat ini Quartararo unggul 8 poin atas Espargaro juga masing-masing 28 dan 41 angka di depan Bastianini, posisi 3, serta Bagnaia, posisi 4. Namun eliminasi akan terus berlanjut. Sekarang mereka akan bersiap untuk putaran ke-9 GP Catalunya sampai 3 hingga tanggal 5 Juni.